Lelang dakwah. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang donanya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris Hajar Aswad ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, sahabat Hagia Sophia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi di YouTube channel Mu'alaf Center Hagia Sophia bersama saya Niro Khairunisa. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali secara virtual live streaming. Kita akan mendengarkan paparan kristologi dari Ustadz Ahmad Kainama dengan tema bukti-bukti Yesus berhaji ke Mekah saat usia mudanya. Nah, alhamdulillah kita akan mendapatkan ilmu baru lagi dari Ustadz Ahmad Kainama insya Allah. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Ahmad Kainama. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Kay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Sehat-sehat semua di sana ya, di Malang. Amin, insya Allah. Ustadz, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, mantap. Mantap. Alhamdulillah, bekhair. Alhamdulillah. Nah Ustadz, untuk malam hari ini insya Allah kita akan mengusung tema tentang bukti-bukti Yesus berhaji ke Mekah saat usia mudanya. Nah, namun sebelum berat itu saya berat ini. Oh iya. Berat ini. Ini bisa dimaki-maki sama saudara Kristen dan yang lainnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Ini karena ini bukanlah suatu kesimpulan atau statement kepastian ya. Tidak. Ini bukan kepastian karena di dalam Al-Quranul Karim serta hadis riwayat yang sahih Hasan, apalagi yang mutawatir, tidak ada. Nah, ini adalah gambaran saja bahwa ada clue-clue yang ingin dihaturkan oleh Kainama. Demikian Ustazah. Barakallah Ustadz. Alhamdulillah, sebelum itu mungkin saya izin untuk menyapa dulu sahabat Hagia Sophia yang telah hadir malam hari ini menonton live streaming kita di YouTube channel Mu'alaf Center Hagia Sophia. Sahabat Hagia Sophia dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, yang telah hadir akan mendengarkan paparan kristologi bersama Ustadz Ahmad Kainama, telah hadir dari kota mana saja kalau boleh tahu, dan mungkin menonton bersama siapa saja untuk malam hari ini, coba chat di live chat. Nah, dan juga untuk sahabat Hagia Sophia yang mungkin ingin bertanya tentang tema kita pada malam hari ini, silakan saja bertanya. Dan untuk 2 penanya terbaik insya Allah akan kami kirimkan buku menarik
Dialog Masalah Ketuhanan Yesus dan Bible karya Kiai Haji Baudin Mudori. Buku ini akan kami kirimkan kepada sahabat Ayah Sofia tentunya langsung secara gratis ke rumah sahabat Ayah Sofia untuk 2 penanya terbaik. Nah, untuk sahabat Ayah Sofia mungkin chat lagi di live chat telah hadir dari kota mana saja, karena kita ingin tahu sahabat Ayah Sofia ini telah memantau kita dan mendengarkan kajian bersama-sama ini dari kota mana saja. Yang pertama dari, wah ada yang menunggu ini, terima kasih banyak, Cilodong Depok hadir, alhamdulillah. Cilacap Pantai Selatan menonton. Alhamdulillah. Wah, assalamualaikum dari New York. Semoga Ustadz K dan kru selalu diberikan kebaikan dan keberkahan. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan dari New York. Barakallah. Indramayu hadir juga. Depok, Manado, Tangkudung. Wah, selalu ini. Assalamualaikum. Banjarmasin. Ustadz kayak nama is the best. Wah. Alhamdulillah. Madura, Sumenep, Tangerang hadir. Karibia menyimak. Assalamualaikum. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Betawi, Bekasi, Banjarmasin, Lumajang, Kediri, Sangatta, Kalimantan Timur, Taiwan hadir, Tasikmalaya hadir, Depok, Surabaya. Wah, dari Korea, assalamualaikum. Sukabumi, Bandung, Kerinci, Barito, Nunukan, Purworejo, Madura, Jember. Wah, banyak sekali ini, terima kasih banyak. Ustadz, alhamdulillah ini sudah menyangkup semuanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri juga. Alhamdulillah, sehat-sehat semua, Allah sayang. Allah berkahi semuanya, berkah. Ustadz K, kita semua sudah tidak sabar mendengarkan paparan kristologi dari Ustadz K Nama tentunya dengan tema bukti-bukti Yesus berhaji ke Mekah saat usia mudanya. Insyaallah. Ya. Sekali lagi ini bukan disclaimer ya. Seperti orang ada mengaturkan satu produk, ada disclaimer di depan. Jadi begini, ini bukanlah suatu vonis menghakimi atau mengambil keputusan yang pasti, definitely, bahwa Yesus dengan bukti-bukti ini ke Mekah lalu beliau berhaji. Nah, tidak. Ini adalah clue paparan. Tadi kan apa temanya Ustazah? Apa? Bukti-bukti Yesus berhaji ke Mekah saat usia mudanya. Bukti-bukti Yesus berhaji ke Mekah saat mudanya. Nah, perhatikan ada kata di situ bagus dari Ayah Sofia, dari Ustadz Ipung. Di masa mudanya. Masa muda itu antara 12 hingga beliau sampai 29 tahun. Sekali lagi, pelan-pelan, perhatikan baik-baik. Ini bukan kayak nama menghujat, menistakan, menghina, apalagi menyerang iman Kristiani, Katolik beserta dogma dan kitab sucinya. Tidak menyerang, tidak menghina, tidak menistakan, apalagi menghujat kekristenan, kekatolikan beserta dogma dan kitab sucinya. Tidak. Bible tidak cerita itu. The Four Gospel tidak memuat itu. Tidak. Apalagi Al-Quranul Karim beserta riwayat hadis yang sahih. Sekali lagi, setiap kali saya bawa ini selalu saya buka dengan Lukas 1. Silakan sebelum dibuka, Ustaz Tani, barakallah. Ustaz Tani, Lukas 1. Ya, perhatikan baik-baik. Ini bukan menyerang agama ya, bukan menistakan apalagi menghujat. Nah, jauh dari itu. Ya, ini adalah kumpulan literatur, kumpulan dari pola literasi gitu ya. Lukas 1. Ya, kita ke sabda biasanya tuh ada yang semua itu, Lukas 1 semua. Perhatikan baik-baik. Ya, tampilan pasal Lukas 1 ya, baik ya. Perhatikan baik-baik di sini pemirsa, perhatikan baik. Mohon dengan segala kerendahan hati dan
permohonan maaf ya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Sekali lagi, Theophilus ini adalah tulisan Dr. Lukas, seorang dokter, orang Yunani, orang bule, ya, yang diperuntukkan bagi seseorang yang bernama Theophilus. Sekali lagi, ini bukan masalah kayak nama korek-korek atau mengacak-acak, ya, mengais-ngais kitab suci orang Kristen. Ini selalu akan kayak nama ulang terus, ya, beserta Hagia Sophia, dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf. Theophilus, ya, Theophilus itu. Lalu yang nomor 3, 3 warna biru. Karena itu, ya, mungkin Ustaz Dani boleh turun sedikit karena saya tidak bisa baca. Jangan sampai saya dibilang ngarang. Karena itu, syukron Ustaz Dani, karena itu setelah aku menyelidiki, ya, segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan. Sekali lagi, aku menyelidiki, aku mengambil keputusan, aku membukukannya. Sekali lagi, ada 3 poin di situ. Aku menyelidiki, aku mengambil keputusan, aku membukukannya. Buat siapa? Theophilus. Oleh siapa? Dr. Lukas, orang Yunani. Clear ya? Clear ya? Ini adalah bahan literatur. Sekali lagi, ini adalah buku hasil penyelidikan, hasil investigasi dari seorang dokter Yunani namanya Lukas yang tidak pernah jadi muridnya Yesus, apalagi bertemu dengan Yesus. Untuk informasi tersebut, pemirsa silahkan lihat tafsiran dan catatan nanti, ya, cari aja sendiri. Itu di sebelah kiri ada tulisan tuh, tafsiran garis miring catatan. Nanti diklik aja, nanti diklik aja. Silakan pemirsa riset. Baik. Untuk selanjutnya adalah kisah para rasul 1 dan semuanya jangan diganti. Ustadz Dani ini memang hebat. Syukran. Perhatikan baik-baik. Hai Theophilus, sama dalam bukuku yang pertama, yang mana? Lukas yang tadi yang kita baca. Jadi buku-buku ini adalah seperti laporan bersambung, jurnal dari sebuah ekspedisi investigasi. Sekali lagi dipegang ini, ya, muslimin wal muslimah rahimakumullah, yang selalu kayak nama bahas bersama Hagia Sophia berdasarkan kepada buku-buku tulisan Dr. Lukas orang Yunani yang diberikan kepada Theophilus orang Romawi, bule juga, bukan rasulnya, bukan muridnya Yesus dan tidak pernah ketemu Yesus. Karena itu adalah hasil investigasi jurnal ekspedisi. Jelas ya. Jadi jangan marah-marah lagi sama kayak nama ya. Dalam bukuku yang pertama, aku menulis. Kalau yang di pertama tadi di Lukas, setelah aku menyelidiki. Investigating. Yang kedua adalah aku mengambil kesimpulan. Lalu membukukannya dengan teratur. Di Kisah Para Rasul ditulis Theophilus, ini buku yang kedua nih. Yang pertama sudah, demikian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man walah. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama salaita ala Sayyidina Ibrahim, wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sadaq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sudah ya di screenshot pemirsa ya. Tidak ada menyerang, tidak ada menghina, menistakan apalagi menghujat agama Kristen, Katolik beserta Alkitabnya dan dogmanya. Tidak ada. Ya, dengan dasar ini ya, dasar literatur. Ya, buku yang ditulis oleh Dr. Lukas diperuntukkan kepada Theophilus yang mulia. Kejadian 21 nomor 14 Ustadz Dani, syukran.
Kejadian 21 nomor 14. Silakan Ustazah. Maaf ya Ustazah mengganggu. Keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekerbet air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Syukran Ustazah. Begini, pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah ikhwan fillah. Begini, sebelum kita ke tema, ya, bukti-bukti bahwa Yesus berhaji dan ke Mekah pada masa mudanya, itu yang saya garis bawah, pada masa mudanya. Karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang mencatat. Ya, kalau berhaji itu kita ngerti dulu tema ini. Jadi jangan asal comot sana, comot sini, lalu asumsi sendiri, lalu tafsir. Nggak boleh, dosa. Nggak boleh ya. Data. Kita harus tahu dulu. Berhaji. Tadi dibilang apa? Bukti-bukti, Ustazah. Apa? Bukti-bukti? Bukti-bukti Yesus berhaji ke Mekah berhaji saat usia mudanya. Ada berhaji ke Mekah ya? Ada. Ya. Baik, syukran. Begini pemirsa ikhwan fillah. Muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pegang dulu, haji itu bukan menurut kita. Jangan. Nggak boleh. Ya, bukan menurut Islam. Jangan masukkan tema ini menurut pemandangan persepsi dari keislaman. Marah orang. Marah, jangan, nggak boleh. Marah. Ya, kita harus hormati, kita harus sayangi, kita harus toleran kepada saudara kita Kristen dan Katolik yang mengklaim kitab ini adalah kitab mereka. Terutama, sekali lagi, kitab ini diklaim oleh Kristen dan Katolik ini adalah kitab mereka, gitu ya. Kita harus hormati itu, hormati, nggak boleh, ya. Jadi menurut pandangan mereka. Yang kedua yang harus kita hormati adalah para pemilik kitab ini, kitab Bereshit ini. Pemiliknya siapa? Judaism, orang-orang yang beragama Yahudi. Itu pemiliknya. Ya. Yang mengklaim jangan kita sembarangan, kita harus hormat. Yang pemilik aslinya apalagi. Ya. Orang Islam itu gitu. Yang mengklaim saja kita hormati, apalagi yang memiliki. Yang mengklaim ini adalah kitab mereka adalah Kristen dan Katolik. Pemilik aslinya orang Yahudi, ngerti ya? Baik, sekarang di sini diberitahukan tentang Hagar dan Ismail diusir oleh Bapak Abraham mengembara di padang gurun Beersheba. Untuk apa? Untuk kata pertama, haji. Ngerti ya? Ngerti ya? Baik. Ustaz Dani, Genesis 21 in Hebrew. Ada kata nanti yang akan saya kasih lihat. Genesis 21 in Hebrew. Syukran. Mekon. Ya, saya bacakan ya. Maaf ya, jangan marah. 21:14 ya. 14 Ustaz Dani. Saya baca ya. Saya bacain ya. Baik. Syukran. Oke. Fayasken Abraham. Itu Abraham ya. Baboker itu pada waktu pagi. Baboker. Fayihah. Ya, demikianlah katanya. Lehem. Fehemat. Maim, air. Ya. Bahasa Arab juga ya Ustazah. Ma. Ya. Maim, air ya. Air ya. Iya. Ya. Fayiten el Hagar. Diberikan kepada Hagar. Itu Hagar. Betul. Ustadz Dani ini jangan-jangan, Ustadz Dani udah belajar Hebrew ya? Kok tahu sih? Saya ngomong langsung di blog. Ustadz Dani belajar sama siapa? Curiga saya nih. El Hagar. Syam el Sikhmah. Oke ya. Sikhmah. Koma. Ya. Pe'et hayeled. Yeled itu sebetulnya Yeled ini anak bayi. Tapi kan nggak mungkin dibilang bayi. Karena kejadian ini terjadi pada saat Nabi Ismail itu berusia antara 14 sampai 16 tahun. Ya, oke. Kita nggak bahas ke sana. Kita bahasnya kata haji.
nanti baru kata Mecca, ya, baru nanti Jesus. Ngerti ya? Jadi ada 3 poin di dalam tema hari ini. Haji, Mecca, Jesus. Sekali lagi, haji, Mecca, Jesus. Baik. Hayelet, ya. Fayesaleh, ha. Oke. Pateleh, oke. Pateta, a. Ini yang saya mau beri penekanan. Bamidebar, itu setelah koma. Bamidebar, BR, Syaba'ah. Maaf ya. Pemirsa tolong perhatikan baik-baik. Jika Anda belajar bahasa Hebrew, saya tidak pernah mengklaim bahwa saya ahli bahasa Ibrani. Tidak. Mari kita lihat aja, kita baca aja. Tidak, saya tidak pernah maksudnya mengklaim-klaim, nggak ada gunanya juga ngaku-ngaku ya. Tapi kita baca aja. Ada begitu banyak ahli bahasa Ibrani di Indonesia ini sudah. Beneran, nggak bohong. Ya, silakan dikonsultasikan kata-kata kainama ini kepada mereka dengan segala kerendahan hati. Di situ ada kata bemidevar dan BR, karena ada titik di tengah itu Z-nya itu, maka dibacanya BR. Nah, itu BR. Ya, BR. Tapi kalau tidak ada titik dibacanya BR. Artinya lain. Ya, karena di situ ada titik dibacanya BR Saba'ah. Nah, di sebelahnya itu yang Saba'ah itu tidak ada titik. Jadi dibacanya Saba'ah. Baik, oke. Kita blok Bemidbar. Bawa ke Google Translate Ibrani Indonesia. Bemidbar. Ibrani Indonesia. Syukran, Ustaz. Masukkan. Ya. Gurun, di gurun. B-nya itu yang mana, Ustaz? B itu, B di depan itu. Z ada pakai nikut di bawah, itu B itu D. Ya. Middevar itu artinya gurun pasir, padang pasir. Ya, oke, baik. Syukran. Screenshot pemirsa. Bemidbar artinya padang pasir atau gurun pasir. Syukran. Kita ke Strong Concordance H876, Ustaz. Strong Concordance H876. H876. 876. Oke. BR. Enter. Ya. Oke. Ya, kita perhatikan. Sudah diklik ya, Ustaz? Baik. Oke, BR. Artinya itu tuh paling atas tuh. Outline of Biblical Usage. Di bawah tuh. BR. Itu di blok. Di bawah tuh. Ya. Outline Biblical Usage. BR. Itu sampai ya. Situ aja. Yang nomor 1 aja, no. Nomor 1 aja, Ustaz. Syukran. Iya. Syukran, bawa ke Google Translate Inggris Indonesia. Well itu baik ya. Oh ya, betul. Well itu baik. Agak. Ya, kembali lagi ke itu ya. Well itu baik. Baik. Oke, geser ke bawah. BR same as place in the desert also placed in BR. BR bir. Ini gimana? Well itu ya. Bisa lihat ke bawahnya nggak, Ustaz? Mungkin ada arti yang lain dari well. Di Google Translate itu, Google terjemahan. Google terjemahan, ya. Birnya sama dengannya dihapus. Tanda itunya dihapus juga. Ya. Oke, ke bawah. Dengan baik, enak, kaya, ada sumur. Well itu lihatin tuh di bawah. Ya, artinya well itu sumur. Sumur itu well. Oke ya. Sumur. Well. Ya. Jadi kita sudah tahu. The Midbar itu desert. Gurun, padang pasir. Terus ada sumur. Well. Well itu sumur. Oke. Kembali ke Google Translate. Ustaz. Ya, diputar balik sekarang. Di tanda kali dulu dihapus, putar balik, hapus.
Nah sekarang Ibraninya di sebelah kanan, bisa nggak? Indonesia Ibrani. Oke. 7. 7. Oke, Sabah. Mirip ya. Sama persis hurufnya. Coba lihat ke Mekon Mamre yang tadi. Ya. Oke. Oke ya. Sabah. Bukan Sabah bacanya. Jadi sebetulnya bacanya bukan Beersheba. Salah, maaf. Itu karena ada nikut patah itu di depan. Nah, sebelahnya. Itu kan ikut serek itu. Serek. Geser lagi depan. Itu. Ya. Itu ada nikut patah namanya. Jadi A bacanya itu. Jadi dan itu tidak disambung. Beersheba. Tidak disambung. Tidak ada tanda sambung di situ. BR sumur. Sabah itu 7 artinya. Jadi di tengah padang pasir ada sumur 7. Udah, baik. Ya, tempat di mana Hagar dan Ismail berada. Arti ya, tempat padang pasir ada sumur. Nah, lanjut. Jangan ngarang, nggak boleh, dosa. Kejadian 25 nomor 6. Kejadian 25 nomor 6. Kejadian 25 nomor 6. Oke. Ya, udah ya. Silakan, Ustazah. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Syukran Ustazah. Genesis Mekon Mamre, Ibrani. Ustaz Dani. Nah, naik ke atas saya cari 25. Kan ini sama masih Bereshit toh. 25 sekarang. Oke. 6. Saya bacakan lagi. 25, 6. Oke. Ya. Fayil Beni. Ya. Beli Beni. Beni itu anak-anak ya. Nah ini bagus nih katanya nih. Hafil Geshun. Asher Le Abraham. Jadi ada dibilangnya di situ di sebelah kanan disebutnya gundik. Hafil Geshun ini apakah betul gundik? Apakah Hagar adalah gundik? Jadi Beli Benei ada anak ya, Benei. Dari siapa? Dari Hafil Geshun. Tuh. Ya betul yang ditunjukin sama Ustaz Danit. Ini diartikan sebagai gundik. Apakah betul? Copy, pindahin ke Inggris, Ibrani Indonesia. Itu aja. Kok Pilgeshin? Selir tuh. Iya ya. H-nya dibuang. H itu de. H itu. Kata nih. H Pilgeshin. Ya. Buang. Dah. Udah. Selir. Im dibuang. Pilages. Bukan itu im ya. Ya tuh. Ini kata dasarnya tuh. Ini kata dasarnya. Sekali lagi pemirsa di screenshot. Ini kata dasarnya. Kalau yang tadi kenapa kok kayak nama buang-buang? Itu H itu artinya de. Yang tadi H itu ya pakai nikut di bawah. Itu artinya de. THE. Nah yang di belakang itu in. Itu plural. Untuk plural. Jamak. Ini kata aslinya. Artinya nyonya. Screenshot pemirsa. Hagar itu nyonya. Hagar itu nyonya. Udah ya, udah di screenshot. Baik. Nyonya ini pergi ke padang pasir di mana ada sumur 7. Udah. Beres ya. Nggak ada utang. Oke, kembali ke kejadian yang tadi, Ustaz. Kembali ke kajian. Ini kita belum selesai poin 1. Tafsiran dan catatan. Tafsiran dan catatan. Ya. Oke. Yerusalem. Enggak, maksudnya diklik di atas tadi yang kejadian tadi, kejadian 21, kejadian 25:6 kan ada ulang Ustaz. Nah, kan di atas tuh ada tuh.
Cari Yerusalem. Betul, betul sekali, betul, betul. Ustaz Syukran. Yerusalem. Yerusalem. Oke, klik. Pemirsa screenshot, silakan dibacakan Ustazah. Ayat-ayat ini dan juga merupakan tambahan pada riwayat Abraham, berasal dari tradisi Yahwista. Yang lain-lain berasal dari tradisi para imam. Keturunan Abraham melalui Keturah ialah bangsa-bangsa di Arabia, bangsa Midian atau Madian, orang Sheba, dan orang Dedan. Sekarang Ustazah, pemirsa pelan-pelan ya. Kita nggak boleh sembarangan, karena saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik menganggap ini kitab suci milik mereka. Ini kitab suci orang Yahudi. Jadi harus hati-hati, nggak boleh sembrono. Nanti dapat kena di pasal 156A, nggak boleh. Bawa ini ke ranah knowledge, ke ranah ilmiah, ya, ranah akademis. Nggak boleh ngarang. Coba perhatikan di situ, ya, bahwa memang yang tinggal di padang gurun, padang pasir yang ada sumurnya, ini adalah keturunan Abraham. Siapa yang bilang? Bible. Bangsa-bangsa di Arabia, orang Arab itu keturunan Bapak Abraham. Siapa saja? Midian. Orang Sheba yang tadi kita baca tuh. 7 itu, 7. Sabah, 7. Tuh. Itu keturunan Bapak Abraham. Dan orang Dedan. Ngerti ya? Screenshot pemirsa. Gitu. Jadi ada bukti, nggak boleh ngarang, nggak boleh. Baik. Sekarang ketik di Google kosong Midian. Wikipedia. Oke. Oke, ya. Bolehlah, ya, boleh. Ya, oke dah. Merah, Arabia Subur, diklik. Pemirsa, ulang lagi. Pemirsa nanti nggak bisa ngikutin kecepatan, maaf. Midian, tuh, ketik aja Midian. Nanti di bawah ada Midian Wikipedia. Klik. Ya, klik ya. Midiannya, oke. Midian Wikipedia diklik. Ya, jangan ngerti ya, klik. Ikutin caranya ya. Ikutin ya. Oke. Nah, di bawah itu ada Arabia Subur. Ya. Arabia Subur. Jangan diklik, diarahkan saja kursornya ke Arabia Subur. Nah, nanti keluar Arabia Felix tuh, perhatikan. Ya. Arabia Felix. Ketik di Google kosongnya Arabia Felix. Ya, gitu caranya. Ya, udah tahu ya. Pelan-pelan ya. Arabia Felix. Oke, klik Arabia Felix. Sudah? Ya. Sudah tahu ya? Sudah diikutin cara-caranya ya pemirsa ya. Supaya nggak boleh ngarang. Udah habis. Bukan yang ini, yang bawahnya berarti. Ustaz. Yang bawahnya. Oke, Arabia Felix. Tuh, Arabia Felix ya. Yang ada petanya cari. Sudah? Geser ke bawah, pelan. Di gambar kedua, diklik. Gitu pemirsa caranya. Langkah-langkahnya. Sabar. Nah, Ustadz Dani pelan-pelan ke bawah, di bawah itu IME, ada tulisan di Arabia Heureuse itu ya. Itu di bawah ada Moka, tuh di bawah IME ada tulisan kecil di sebelah kiri Moka. Sabar sebentar, sabar, ulang ya. Ulang. Pemirsa ikutin caranya Ustadz Dani ya. Ya. Begitu ada tulisan Moka, di Mokanya itu kaca pembesarnya diklik. Di tulisan Moka itu ya, oke, geser, coba, geser ke kanan. Mana dia? Oke, Moka. Geser ke bawah, mana dia Moka? Geser ke bawah. Logia, Zebit, terus ke bawah. Tuh Moka ya, Moka. Oke, klik Moka. Ya, Moka, Zebit, dan oke, ini yang mana nih? Jadi bingung. Moka aja, Moka. Tuh. Yang usah. Moka. Oke ya, Moka ya. Perhatikan Moka. Oke ya. Oke. Ulang lagi Ustaz. Ulang lagi pelan-pelan. Dari yang Midian tadi, dari yang Wikipedia. Udah. Ulang lagi, ulang dari Wikipedia. Oke.
Pelan-pelan ya. Udah tahu ya caranya ya? Ulang lagi supaya nanti bisa ngulang sendiri. Diklik gambar, pelan-pelan Ustaz Dani. Klik gambar. Nah, ini langkah-langkahnya udah. Ke bawah muka itu diklik. Dah, off ya. Itu ya tempat. Ya, pemirsa ya. Jadi supaya nggak boleh ngarang. Ya. Nggak boleh ya. Ya. Oke ya. Naik geser ke atas pelan-pelan. Geser. Ya, diperkecil lagi bisa sih. Perkecil sih. Oke ya. Nah, itu ya. Nah, gitu ya. Oke ya. Sudah jelas ya pemirsa ya. Ya, jadi jangan ngarang. Tidak boleh ngarang. Oke ya, sudah. Baik. Oke, kita sekarang sudah dicari ya. Oke, sudah baik. Geser ke atas sedikit lagi Ustaz Afwan. Geser ke atas sedikit lagi. Ini up kali terus. Oke dah. Terus Yerusalem di atas. Coba kita pengen lihat ini. Yerusalemnya. Ada nggak Yerusalem? Kelihatan nggak Yerusalem di atas? Ustaz? Nggak ada ya? Itu coba. Maka Taif coba itu. Klik. Dah. Pemirsa di screenshot. Tadi yang di bawah itu Moka. Perhatikan. Coba perhatikan ini. Ini bukan Ustazi, boleh nggak ini dikasih tahu siapa yang bikin ini peta? Yang bikin ini siapa? Tuh, tahun 1787 French map of Arabia Correspondent Jean Baptiste Louis. Nanti bisa cari peta dari Jean Baptiste Louis. Sekali lagi, Jean Baptiste Louis. Ya, ini bukan orang Islam yang bikin. Tahun 1787. Kembali ke Le Mecca Taif yang tadi Ustaz. Ya, kenapa orang nggak ketemu? Carinya Moka. Enggak. Karena Moka itu petunjuk. Untuk mana? Nih tempatnya nih. Tuh lihat ini. Namanya tuh Mekah di Taif. Perhatikan ada gambar itu, ada gunung-gunung, ada kotak tuh lihatin tuh. Tuh. Udah nggak usah panjang-panjang, di screenshot aja lah. Ya enggak. Uhuy. Ka'bah itu ada dalam Bible. Sekali lagi, Ka'bah itu ada dalam Bible. Udah lah ya. Disimpan nih gambarnya ya. Bagus tuh gambarnya tuh ya. Puas kayak nama. Ya. In the house of Ishmael. Ini. Google kosong. In the house of Ishmael. Oke. In the house of Ishmael. Oke, Sefaria. Klik. Cari judulnya itu. Kita cari pelan-pelan. In the house of Ishmael, Sefaria. Paragraf ketiga. Bukan. Itu judulnya Jewish and Sufis in Egypt 13. Jewish and Sufis ada nggak ya? Ada kayaknya. Jewish and Sufis. Mana dia? Tulisannya tebel deh. Judul paragrafnya itu Jewish and Sufis. Bukan. Jewish and Muslim. Bukan. Jewish and Sufis. Video menit, bentar. Nevertheless. Itu dia. Ketemu tuh. Ya, sebentar. Islam essentially dibawa ke Google Translate. Satu paragraf. Oke. Bawa. Sekarang. Pemirsa langsung di screenshot ya. Itu tadi Sefaria. Ini bukan kata kainama. Ini kata para rabai di Sefaria. Silakan Ustazah. Aduh, keluar lagi. Islam. Enggak keluar, alhamdulillah. Saya baca Ustaz. Silakan Ustazah. Islam sangat penting bagi masa depan Judaism. Sentimen seperti itu bukanlah pernyataan politik modern, melainkan pemikiran pemimpin Yahudi abad ke-13
Rabbi Abraham putra Maimonides. Abraham berpikir bahwa Yudaism abad ke-13 mengalami kemunduran dibandingkan dengan zaman klasik Alkitab dan Talmud, dan bahwa itu hanya dapat dipulihkan dengan mengikuti praktik Islam kontemporer, yang menurutnya mencerminkan praktik asli Yahudi. Dia menggunakan kepemimpinannya sebaik yang dia bisa untuk menciptakan kebangkitan pietistik yang mencari pencerahan ilahi yang diilhami sufi dan ramalan kontemplatif. Abraham Maimonides mengusulkan perubahan pada praktik sinagog untuk meningkatkan kesolehan dan membawa layanan lebih sejalan dengan kesolehan Islam. Praktek-praktek ini termasuk mencuci tangan dan kaki sebelum sholat, berlutut di sinagoga, dan pengaturan dalam barisan yang teratur seperti di masjid. Sujud penuh ketika kebiasaan Yahudi adalah membungkuk, dan sujud di akhir setiap mazmur di Pesukei de Zimra, Prashema, syair pujian, atau paragraf Shema, dan mengangkat tangan ke arah langit di awal setiap paragraf. Syukran Ustaz Dani. Pemirsa di screenshot. Kenapa? Karena beberapa hari belakangan ini, mungkin sebulan belakangan ini, ada video di YouTube bilang begini, orang Islam meniru orang Yahudi azan orang Yahudi, ada ya di YouTube ya, Ustaz ya, azan orang Yahudi. Lalu tampak di situ seseorang pegang mic seperti di atas menara begitu, lalu dia bilang Shema Israel. Itu bukan azan. Ibadah Yahudi, selota atau tefillah, tidak pernah pakai azan sampai detik ini dari tahun 0. Siapa bilang Shema itu azan? Bukan. Shema ya Shema. Itu satu ayat suci untuk orang Yahudi. Orang Kristen itu yang mengklaim itu. Bohong itu orang Kristen. Dia bikin YouTube, dia bilang katanya orang Yahudi azan. No. Shema bukan azan. Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu bukan azan. Bohong, tidak ada. Orang Yahudi tidak pernah azan. Tefillah, selota tidak pernah dipanggil dengan azan, tidak pernah. Shema itu adalah ayat suci, keagungan, memuji Tuhan. Apa? Bahwa orang Yahudi menyembah Tuhan yang Echad, Ahad. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Salah, itu bukan azan. YouTube yang itu menyesatkan. Orang Yahudi tidak pernah tefillah dan selotah azan, tidak pernah. Tidak pernah. Ya. Azan hanya ada di Islam. Jadi tidak ada orang Islam meniru azan, tidak ada. Sudah ya? Kemana ini praktek ini nih yang kita baca? Screenshot pemirsa ya. Screenshot, kasih ke mereka. Ini kata-kata para rabai bahwa Bapak Abraham Maimonides itu mengusulkan praktek sinagoga. Apa? Cuci tangan, wudhu. Habis itu apa? Berlutut tuh ruku. Ya. Lalu sujud dalam barisan yang teratur seperti di masjid. Tuh baca segedalem gambreng. Ya. Orang Kristen nggak ngikutin ini. Enggak. Nyanyi. Pakai baju minim. Enggak dipisah perempuan lagi. Enggak. Jadi orang Kristen tuh bukan ngikutin ibadahnya. Kitabnya orang Yahudi. Enggak ada. Nol. Enggak ada. Ya. Gitu ya. Sudah jelas ya. Yang bilang itu siapa? Orang Yahudi. Sudah di screenshot pemirsa muslimin wal muslimah rahimakumullah, ikhwan fillah. Ustaz Dani, Abraham visit Ismail and his wife. Abraham visits Ismail and his wife. Abraham visits Ismail and his wife. Dari Profesor, nanti kita baca ya. Itu nanti kita lihat. And his wife. Oke. Nanti ada dari Bapak Ruben. Bapak Ruben itu apa? The Torah ya? Oh ya, klik coba itu. Ustadz yang paling atas. Ini yang tulis Rabai. Iya, itu. Ya. Rabai Ruben namanya. Oh benar, Profesor. Pemirsa di screenshot dulu. Ini bukan orang Islam, bukan. Sama sekali bukan. Namanya Profesor Ruben. Klik, coba. Coba klik itu siapa Profesor Ruben. Itu orang itu.
Tuh si ganteng tuh. Tuh. Itu Ustadz Kimo apaan sih? Emang udah tua tapi ganteng lu beneran. Kalau ketemu antum pasti bilang gitu beneran. Udah tua tapi ganteng beneran. Namanya Rabai Ruben. Ruben. Bapak Ruben. Firestone. Oke, kembali. Kembali Ustaz. Ya. So, coba tolong itu dia tulis di paragraf yang judulnya adalah Ismail reconciled with Ishak. Ismail reconciled with Ishak. Ismail, oke, sekarang. Later we talk. Oke, itu yang later we are told. Itu yang later di blog. Di bawah itu, paragraf kedua. Later we are told. Oke, sekarang. Di bawah. Pemirsa, jadi hati-hati ya. Kalau dengar misionari-misionari ngomong, jangan percaya. Kenapa? Ini dibuat oleh Bapak Rabi sendiri, Rabi Ruben namanya. Ruben Firestone. Dia bilang apa? Ya ini dengerin kita, baca. Supaya kita tahu informasi yang benar. Bagaimana tanggapan Yahudi terhadap Islam. Kenapa orang Yahudi nggak mau sholat di dalam gereja. Milihnya sholat atau tefilah atau selota di dalam masjid atau musola gitu. Silakan, Ustaz. Google Translate ya. Silakan saja, Sukran. Belakangan kita diberitahu bahwa putra Ishak, Esau, menikah dengan putri Ismail, yang selanjutnya menyiratkan bahwa hubungan normal antara saudara dan keluarga mereka telah dinormalisasi. Akhirnya, teks tersebut memberitahu kita nama-nama keturunan Ismail yang tinggal di padang gurun dekat Mesir. Dan kita mengetahui bahwa Ismail hidup sampai usia 137 tahun. Yang keduanya menyiratkan bahwa Ismail memiliki hidup penuh dan sukses. Namun, ketika tidak pernah mendengar tentang rekonsiliasi antara ayah dan anak. Ya, syukran. Screenshot pemirsa ya. Ishak dan Ismail itu, orang Yahudi, orang Israel, dengan orang Palestina, Arab, Islam, itu tidak pernah perang, tidak pernah saling tembak, tidak pernah. Siapa yang tembak sekarang? Zion. Z-I-O-N, Zion. Beda. Ayo mari kita tempatkan pada tempat yang proporsional ya. Ini menurut para rabai. Ngerti ya? Kita dari satu kata, Mekka, M-E-C-C-A, yang tadi kita lihat itu petanya dibikin. Ada Ka'bah di situ. Peta tahun 1700. Siapa? Jean Baptiste. Itu sudah. Anda tidak akan dapat ini dari YouTuber Kristen. Enggak tahu mereka. Nol. Cuma asumsi. Enggak. Coba baca itu. Ismail memiliki hidup penuh dan sukses. Orang Kristen bilang orang Islam itu, katanya Rasulullah itu keturunan Nabi Ismail keledai liar. Benar enggak? Enggak, tuh Rabai yang bilang tuh. Bohong orang Kristen. Lihat itu. Bahkan Rabai tahu usianya sampai 137 tahun. Ismail memiliki hidup yang penuh dan sukses. Rabai Ruben Firestone. Oke, kembali lagi ke Rabai Ruben, Ustaz. Kembali lagi ke Rabai Ruben. Bawahnya tuh, Abraham visit Ismail. Ya. Ya, oke. Itu aja introduction Aisyah. Oke. Ya boleh deh semuanya deh. Dari Pirkei sampai this woman. Ya, silakan. Datang Bapak Abraham, nggak mungkin enggak. Ya. Tambahkan. Oh bisa ya. Oh tambahkan satu lagi kalau gitu Ustaz. Sampai ada namanya Fatimah di bawah. Geser ke bawah. Mana Fatimah? Ada Fatimah. Terus itu tuh. When Ismail came from the wilderness. Nah. Iya betul. Dan itu yang sebelah kanan tulisan Ibrani, terus sebelah kanannya bukan. Itu. When Ismail namanya Fatimah. Oke. Silakan. Ustazah, maaf agak panjang ya. Syukran Ustazah, min fadlik. Pirkei di Rabi Eliezer umumnya berasal dari abad ke-8 atau awal abad ke-9 Masehi, menawarkan tambahan yang menarik di akhir kisah Alkitabiah mereka.
PRE singkatannya tadi memperkenalkan cerita dengan Higer. Isha ditampilkan di sini sebagai orang Moab. Meskipun namanya dalam bahasa Arab dan merupakan nama salah satu istri Muhammad, Aisyah. Saya ulangi, Aisyah ditampilkan di sini sebagai orang Moab. Meskipun namanya dalam bahasa Arab dan merupakan nama salah satu istri Muhammad. Cerita kemudian berlanjut dengan pertemuan Abraham dengan wanita ini. Ketika Ismail datang dari hutan belantara, dia mengatakan kepadanya kata-kata itu, dan seorang putra orang bijak seperti setengah dari orang bijak. Dan Ismail mengerti. Ibunya kemudian memanggil seorang wanita dari rumah ayahnya yang namanya adalah Fatimah. Screenshot ya pemirsa. Screenshot tuh. Ini Rabai yang ngomong. Rabai Ruben Firestone. Jangan mau dibohongin sama misionari. Ya. Bagus. Hubungannya bagus. Bapak Abraham datang. Tahu. Nengok anaknya. Bukan dibuang, ditinggal begitu aja. Enggak. Ya. Kita lihat tadi di peta itu. Bahkan mereka berdua membangun namanya Mekah. Di bawahnya ada tulisan Taif. Di antara gambar gunung-gunung itu ada Ka'bah. Itu loh. Jangan ngarang, nggak boleh ngarang. Ya, ya, nggak percaya. Baik. Masih Rabai. Genesis 10:30 Sefaria. Genesis 10:30 Sefaria. Mana tadi Sefaria tuh? Enggak, bukan ini. Sefaria in the house ya. Balik mundur, Ustaz. Mundur aja, tulis lagi baru. Genesis 10:30 Sefaria. 10:30 Sefaria. Ini para rabai, ayolah. Ini kitab mereka, jangan ngarang, nggak boleh, dosa. Ya, nggak boleh ngarang ya. Baik. Oke, di 30-nya diklik. Benar sekali Ustaz. Dan ini udah tahu. Dia adanya di komentari. Radak, cari RADAK, Radak. Ada nggak tuh Radak? Alhamdulillah. Klik, blok, bawa ke Google Translate. Pemirsa langsung di screenshot ya, langsung. Jangan kasih kepada orang-orang Kristen itu kalau dia ngoceh-ngoceh tentang Islam, kasih ini. Ya, oke, silakan Ustaz. Setelah penyebaran umat manusia, anak-anak Yokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke arah timur dari lembah Efrat dan Tigris. Rav Sha'ada Gaon memahami arti kata Mesya, seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam melakukan ziarah. Ustazah, maaf jangan marah ya. Ustaz Dani jangan marah ya. Ulang sekali lagi dong. Ya, Sukrat. Setelah penyebaran umat manusia, anak-anak Yokton ini memilih sendiri tanah yang terbentang ke arah timur dari lembah Efrat dan Tigris. Rav Sha'ada Gaon memahami arti kata Mesya seperti yang sekarang dikenal sebagai Mekah, kota tempat umat Islam melakukan ziarah. Pemirsa tolong ya, Ustaz Kim minta tolong banget. Di screenshot ini, ya, di screenshot banget ini, ya. Orang semua udah tahu apa itu Mekah, apa itu Ka'bah, apa pilgrimage, perjalanan ziarah kemana? Kota Mekah, ya, udahlah. Ya, di screenshot puas-puas ya. Genesis 10:30 Sefaria, nanti klik komentari, cari Radak. Ya, itu. Jadi nggak boleh asumsi, nggak boleh dosa asumsi itu. Tafsir nggak boleh, ya. Oke, baik. Keluaran 23 nomor 14, Ustaz sih. Keluaran 23 nomor 14.
Oke ya. Keluaran 23 nomor 14. Oke, silakan Ustazah. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Syukran. Ini jangan ditutup ya, Ustaz Dani. Ke Mekon, Ustaz Dani. Afwan, jangan marah. Bible. Exodus. Cari di bawah. Di sebelahnya Genesis. Exodus. 23. 14. Saya nama baca. Oke. Shalosh regalim. Shalosh itu 3. Regalim itu perayaan. Oke. Shalosh regalim. Tahog. Nah itu tahog. Li Bashanah. Ya. Shanah. Year, tahun. Nah itu ada kata yang menarik di situ. Perhatikan baik-baik pemirsa, ya. Ya. Kalau orang cuman asal, nggak boleh ya. Jangan dengerin kalau orang tafsir jangan dengerin. Lihat bahasa ininya, original teksnya. Itu ada kata tahog, tuh, hog. Di baris pertama, Shalosh regalim, tahog. Shalosh regalim di koma sebelahnya. Tahog. Ya, ingetin aja dulu nih. Tahog. Asal katanya apa? Hahag. Tahog ini kata jadian. Asal katanya hahag. Ya. Nomor ininya concordance-nya H2287. Coba. Konkordansi, strong concordance 2287. H2287. 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 Klik. Oke. Ulang lagi Ustadz Dani. Maaf, supaya pemirsa bisa ngikutin. Jangan tercepat. Pemirsa di screenshot ya. Tadi yang kita baca tahog tadi, Shalosh regalim koma tahog, itu asal katanya di sini. Kalau kita lihat di Bible juga, dia mengarahkannya ke H2287. Hagak. Udah ya? Udah tahu ya? Klik. Ustadz Dani ya. Gitu pemirsa. Jadi nggak boleh asumsi tafsir-tafsir. Nggak boleh. Data harus rapat. Udah. Ke bawah. Ke bawah sih. Oke. Sebentar. Brown River Bricks ada? Brown River Bricks ada? Baik. Bisa nggak digedein? Brown River Bricks. Oke ya. Itu kan pemirsa screenshot, gedein. Lihat itu bahasa Arabnya apa? Tuh. Ustaz baca dong. Minta tolong kayak nama. Oke, blok deh. Dari verb sampai sebelum sabean itu. Dari verb di bawah strong H2287 kan ada tuh. Di bawahnya kan ada verb. Verb sampai enggak. Sampai Meka terus mundur Meka, bawa ke Google Translate Inggris Indonesia. Pemirsa gitu ya. Jadi kalau nggak tahu jangan ngomong, nanti ngaco. Tuh screenshot puas. Bapak Abraham dan Nabi Ismail alaihissalam mendirikan Ka'bah untuk apa itu? Silakan Ustazah. Kata kerja berziarah, mengadakan pesta haji. Bahasa Arab hajja, membawa diri ke atau menuju objek penghormatan, berziarah ke Mekah. Screenshot. Kasih orang Kristen itu misionari. Bukan salah mereka. Mereka juga cuma masuk rumah, bilang terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka nggak pernah tahu ini karena tidak pernah diajarin. Begitu. Mereka itu cuma klaim aja perjanjian lama milik kami, kita. No. Engkau tidak tahu, bahkan engkau tidak tahu ada haji di dalam kitabmu.
Ada Mekah di dalam kitabmu. Ada Ka'bah. Oh, bohong. Itu kan haji. Haji itu bukan Ka'bah. Oke, kawan. Ini udah di screenshot ya. Ya. Nomor itunya sudah ya. 2287 sudah tadi ya. Sudah di screenshot ya. H2287 ya. Oke. Kalau masih belum percaya. Sekarang 2287-nya ke kita ganti H-nya itu ke 2282. Yang tadi 2287 kita ganti 2282. Akarnya lagi, akar rootnya, root katanya. Maka itu orang-orang YouTuber Kristen jangan tahu lah. 2282 enter. Hak. Coba. Oke. Outline Bible usage. Outline Bible usage. Outline Bible usage. Sudah? Outline Bible usage. Itu hak, betul Ustaz. Outline Bible usage. Ada kan? Nanti outline mana dia? Oh, itu tuh. Dah. Oke ya. Oke. Silakan bawa ke Google Translate. Silakan Ustaz. Festival, pesta, festival, kumpul-kumpul, peziarah, pesta, pesta, kurban, festival. Ustadz masih mute. Iya, ya, syukran ya, Ustazah. Ustazah syukran. Festival sacrifice di blok, di copy. Festival sacrifice, ya, syukran Ustaz. Copy, udah ya, hapus. Nah, hapus. Yang Google aja ya, hapus. Translate itu dikali, udah, dikali, udah. Indonesia ganti Arab. Indonesia ganti Arab. Apa itu? Kadiat al-Makhrajan. Festival itu hari raya, festival. Oke. Balik ke bahasa Indonesia yang tadi. Inggris Indonesia dulu. Inggris Indonesia. Yang Indonesia ya. Kurban. Festivalnya hari raya kan? Festival itu hari raya kan? Oke. Itu ya. Ntar tulis bahasa Indonesia ke kiri, bahasa Arab di kanan. Hari raya kurban. Hari raya kurban. Eid Adha tuh. عيد الذبيحة. Nah, rasain. Ya, screenshot pemirsa puas-puas. Baik. Kembali ke, udah di screenshot? Sudah? Ya. Aidil Adha. Ada dalam Bible. Ini bukan kayak nama ambil dari mana-mana. Dari Bible ya. Saksinya banyak nih. Ya, ada jejak digitalnya ya. Nggak ngarang. Ada Aidil Adha di dalam Bible. Sudah? Baik. Kembali ke 2287. H2287. 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 H2287 ya, agak strong definition. Strong definition, mana dia di bawah kali? Di bawah kali Ustaz. Strong definition. Ya. Ya, silakan bawa Ustaz. Pemirsa langsung di screenshot. Pemirsa langsung Inggris Indonesia. Ya. Inggris Indonesia. Pemirsa langsung silakan Ustazah. Hagag, akar primitif. Benar, bergerak dalam lingkaran, yaitu khusus berbaris dalam prosesi suci, mengamati festival. Implikasinya menjadi pusing, merayakan, menari, menjaga, mengadakan, pesta, liburan, khusyuk, berputar-putar, kesana kemari.
keliling. Tuh. Bergerak dalam lingkaran tuh. Kurang apa lagi? Bapak Abraham tadi menurut Bapak Rabai Ruben dan para rabai, namanya Rabai Radak di dalam Sefaria, para rabai yang bilang Bapak Abraham tidak mengusir begitu aja Ibunda Hagar dan Ismail. Dia datang sampai tahu nama istri pertamanya Nabi Ismail itu Aisyah, nama istri keduanya Fatimah. Yang diakui oleh para rabai, nama-nama ini adalah nama juga yang ada di dalam lingkup Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tempatnya namanya de Mekah, di atas Taif. Di petanya Jean Baptiste ada gambar Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ini tuh bergerak dalam lingkaran, dalam prosesi suci, ya, berputar-putar ke sana kemari. Selesai ya, bagian pertama ya, selesai ya. Mekah berhaji, ada, tadi disebutin, hajjah, harak, itu artinya pergi haji ke Mekah, kurang apa lagi coba? Ya, pergi haji ke Mekah, pergi haji ke Mekah, pergi haji ke Mekah. 2287 Brown River Bricks Strong Concordance. Pergi haji ke Mekah. Dah selesai, Mekah selesai, Ka'bah selesai. Sekarang apa hubungannya dengan Yesus? Baik. Lukas 13 nomor 1. Oke. Lukas 13 nomor 1. 13 nomor 1. Silakan Ustazah. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Perhatikan baik-baik. Ada seorang penguasa pada saat Yesus muda, 30 tahunan. Ya, namanya Pontius Pilatus, Romawi. Pontius Pilate, Pilate biasanya. Pilate, Pilatus di bahasa Indonesia kan. Pontius Pilatus. Itu antara tahun 0 Masehi sampai dengan tahun 43 Masehi. Nah, Yesus ada di wilayah itu tuh tahunnya, ngerti ya? Udah. Menurut orang-orang Kristen bahwa hagak atau hajinya orang Yahudi itu pergi ke Yerusalem. Kenapa? Kayak nama buka ini. Karena pada saat Yesus hidup, bait suci Yerusalem itu najis. Kenapa? Ada persembahan darah orang, tuh baca tuh. Tuh. Orang Galilea, saudaranya Yesus digorok lehernya, darahnya ditumpahkan ke atas mezbah suci di Kifat Hatella, di Beit HaKodesh, di Bait Kudus di Yerusalem. Bait suci Yerusalem itu tidak bisa dipakai pada zaman Yesus. Kenapa? Najis. Baik. Ya, udah ya. Oke. Ketik Ustazi. Luke LUKE 13.1 komentari. LUKE 13.1 komentari. Nanti cari yang Bible Hub. Jangan asumsi, nggak boleh, dosa. Oke, geser ke bawah. Oke, sebentar. Cambridge ada nggak di sebelah kanan tuh tulisan Cambridge? Geser ke bawah lagi pelan-pelan, Ustaz. Ah, itu Cambridge ada. Boleh. Mantap, Ustaz. Mantap. Ustaz senang banget sama Ustaz Dan ini, mantap. Pemirsa, ya. Jangan pernah jadi kristolog kalau antum nggak tahu. Ya, nggak boleh ngarang. Kristolog itu dosa kalau ngarang. Ya, harus ada data. Datanya dari mana? Dari sini. Dari bapak-bapak gereja. Ya, nggak boleh ngarang. They were present itu sampai epikai rekakia itu sampai di bawah. 1, ya nomor 1.
They were present. Ya, sebentar. Ya, jangan. Hati-hati, naikin dulu Ustaz. Dia suka nggak mau kalau kena. Ya, ini pinter sih Ustaz. Ya. Oke, udah. Gitu. Oh iya, iya benar Ustaz. Benar. Keren. Silakan Ustaz. Ada yang hadir pada musim itu. Sebaliknya, ada yang datang pada musim itu juga. Ungkapan aneh itu tampaknya menyiratkan bahwa mereka sengaja datang untuk mengumumkan bencana ini. Oleh karena itu, beberapa orang mengira bahwa mereka ingin mengobarkan dalam pikiran Yesus sebagai orang Galilea. Semangat pembalasan Mesias. Tetapi, jawaban Kristus justru membuktikan bahwa mereka menghubungkan kematian menyedihkan orang-orang Galilea ini dengan kejahatan khayalan mereka. Mereka tidak meminta perhatiannya kepada mereka sebagai martir, tetapi sebagai korban kemarahan ilahi. Laporan mereka menunjukkan semacam kesenangan dalam menceritakan kemalangan orang lain, orang-orang Galilea, yang secara teratur menghadiri pesta-pesta Yahudi di Yerusalem. Syukran Ustaz. Ya. Ada kejadian. Ada orang datang kepada Yesus, laporan. Saudaramu orang Galilea itu digorok lehernya. Darahnya ditaruh di bait suci, di mezbah suci. Yesus cuek aja. Sehingga orang Galilea itu marah. Ngerti ya? Baik. Ke bawahnya at one Passover. Ada yang mana tadi? Kembali ke Luke, Cambridge, susah sih. At one Passover, itu tuh ada tuh. At one Passover during the sacrifices, sampai ke satu paragraf. Susah sih. At one Passover, sampai Luke 23:12 itu ada at one Passover. Terus ke bawah sebelah kiri tuh at one Passover. Tuh. Ya itu, itu. Geser ke bawah pelan-pelan, itu whose, ke bawah outbreak, incident, the turbulent, at one Passover. Sampai bawah. Ya, bawah lagi. Silakan Ustazah. Pada satu Paskah, selama pengorbanan, 3.000 orang Yahudi telah dibantai seperti korban dan pelataran bait suci penuh dengan mayat. Dan pada Paskah lainnya, tidak kurang dari 20.000. Pada awal pemerintahannya, Pilatus telah mengirim tentara yang menyamar dengan belati ke antara kerumunan. Kejadian khusus yang disinggung di sini terlalu umum untuk dicatat secara khusus oleh Yosefus. Tetapi, dalam kenyataan bahwa para korban dalam hal ini adalah orang-orang Galilea, kita mungkin dapat melihat alasan permusuhan antara Pilatus dan Herodes Antipas. Syukran Ustazah. Pemirsa screenshot. Yesus tidak bisa hak atau shalos regalim di Yerusalem, tidak bisa pada zaman Yesus itu. Sampai 70 Masehi itu tidak bisa. Kenapa? Najis itu tempatnya. Darah manusia ditaruh di atas itu, tidak bisa. Pembunuhan di mana-mana. Lihat itu 3.000. Pertama, 3.000 orang Yahudi dibantai itu oleh Pontius Pilatus, dibantai itu. Pontius Pilatus ini orang Roma, cikal bakal agama Kristen itu keluar di sana, ngerti nggak sih? Orang Yahudi itu dibantai sama orang Roma, ngerti nggak sih? Ya, tidak kurang 20.000 pada Paskah berikutnya, dibantai. Terus sekarang orang bilang orang Kristen ikut Yahudi, come on, wake up lah, ayolah. Tung, bangun. Ya, bangunlah, ya. Roma itu pembantai orang Yahudi, ngerti nggak sih? Darahnya dipakai untuk korban di bait suci Yerusalem, ngerti nggak sih? Dicatat oleh Yosefus itu dalam bukunya Jewish War dan The Jewish Antiquities, namanya Flavius Josephus. Dah ya. 1 Makabe 1. Habis ini langsung kita ke Jesusnya. Dia berangkat nggak? Gitu. Ini baru. Jangan main-main. Ya. Jelas. Mekahnya jelas. Ka'bahnya jelas.
Bapak Abraham sama Nabi Ismail alaihissalam membangun, jelas terbukti sejarah. Namanya Jean Baptiste tahun 1787, orang Prancis membuktikannya, bukan orang Islam. Data sejarahnya lengkap. Bapak Abraham ketemu Nabi Ismail, bangun Ka'bah. Jangan ngarang. Makabe Ustaz sih. Mesti Google baru kayaknya. Satu Makabe 1. Oke, cari angka 47 Ustaz sih. 47. Silakan Ustazah. Haruslah didirikan perkorbanan, hutan keramat dan berhala, dan harus dipersembahkan sebagai korban babi-babi dan binatang-binatang haram lainnya. Syukran Ustazah. Pemirsa lihat itu di angka 46. Dan menodai tempat suci. Tempat sucinya mana? Bait suci Yerusalem. Dengan apa? Darah babi, darah manusia dicampur, ditaruh di bait suci. Orang nggak mau ke situ, nggak mau beribadah. Gini ya, zaman Yesus itu bukan zaman yang damai sejahtera, orang bercanda di pinggir Danau Galilea, bukan. Itu the war. Yerusalem itu the battlefield. Yerusalem itu the battlefield. Sekali lagi, Perjanjian Baru itu bukan cerita tentang masa damai, orang anak kecil lari-lari, Yesus peluk-peluk anak kecil, Yesus di Danau Galilea bercanda-bercanda sama 12 murid. Bukan, itu battlefield. Tadi kita udah baca 3.000 satu hari orang Yahudi dibantai. Pada Paskah berikutnya 20.000 dibantai. Gimana? Hah? Perang, ini perang. Apakah dia bisa shalom regalim di situ? Dia bisa berhaji di Yerusalem? Nggak bisa. Ngerti? Ngerti ya? Baik, penutup. Yesusnya bagaimana, Satke? Ini kita bilang. Gitu kalau mau bikin paparan. Jangan asumsi. Apa dibilangnya exegesis baling-baling. Nggak boleh. Tafsir-tafsir. Ayat ini loh. Baptisan. Ayo, mana datanya? Data sejarahnya. Ya. Baik. Matius 23 nomor 5. Matius 23 nomor 5. Matius 23 nomor 5. Ini jadi mereka udah jelas ya. Ka'bah udah jelas. Kenapa Yesus tidak berhaji di Yerusalem? Kenapa? Udah tahu. Yerusalem tidak bisa dipakai bait Allahnya. Itu udah jadi persembahan penajisan. Tadi kita udah baca ya. Gitu ya. Oke ya, sudah ngerti ya. 23:5. Silakan Ustazah. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Syukran Ustazah, syukran Ustaz Dani. Geser ke bawah, tali sembahyang. Klik nomor concordance. Ya, oke. Oke, ke bawah pelan-pelan. Itu yang dalam AP ada tulisan filakteri. Dalam AP, blok. Bawa ke Google kosong. Google kosong Ustaz. Filakterinya dipastekan. Oke, enter. Itu, filakteri Wikipedia. Wah, Ustaz Dani udah langsung tahu ya. Kayak Ustaz Sehat. Ustaz Dani udah tahu tuh, Ustaz. Ustaz Dani udah tahu. Nakal Ustaz Dani ya. Oke, pemirsa di screenshot ya, filakteri. Ini dari Matius 23:5 ya. Bukan kayak nama, bukan umat Islam, bukan ya, dari Bible. Apa itu filakteri? Itu tefilin, diklik. Ustaz sih, tulisan biru. Tuh, lihat. Lihat ya. Lihat itu. Ya. Tuh, lihatin. Ini dipakai sama Yesus ini. Isinya apa sih? Tefilin paragraf pertama aja. Ya, paragraf pertama di blok.
Silakan Ustazah. Tefillin atau phylacteries adalah satu set kotak kulit hitam kecil dengan tali kulit berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat Taurat. Tefillin dikenakan oleh orang Yahudi dewasa selama sholat subuh di hari kerja. Dalam komunitas ortodoks dan tradisional, mereka hanya dikenakan oleh laki-laki. Sementara beberapa komunitas reformasi dan konservatif, Masorti, mengizinkannya untuk dikenakan oleh laki-laki dan perempuan. Menurut hukum Yahudi tradisional, halakha, wanita dibebaskan dari sebagian besar perintah positif yang bergantung pada waktu. Syukran Ustazah Dani. Ustaz Dani di blog itu. Containing scrolls of perkamen. Containing itu yang di blog bahasa Inggrisnya yang di blog. Containing ya scroll of perkamen inscribed with verses from the Torah. Oke, dah. Bawa ke Google kosong. Ditambahin depannya tefillin containing dulu dipastikan containing. Ya. Itu ditambahin tefillin. 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 Pasti enter. Apa sih isinya tuh? Apa gulungannya itu? Coba lihat. Gulungan scrollnya itu apa? Kita mau tahu. Itu tuh yang sebelah kiri tuh. Sebelah kiri banget tuh. Pemirsa di screenshot ya. Isinya apa itu? Tuh gulungan. Tuh. Mana dia? Ustaz sih. Bukan. Yang kabat tuh, yang paling atas sebelah kiri. Nah. Naik lagi, naik Ustaz, naik. Itu ada kertas tuh kecil tuh. Nah, itu ya, klik. Itu digulung ini nih. Ini nih digulung nih. Ini yang digulung. Kalau bisa digedein, anak baca tuh. Beneran. Asli. Ini digulung kecil banget. Ada di dalam tefillin. Nah, itu tuh. Nah, coba lihat. Waduh, nggak kebaca buram ya. Apa? Coba bisa nggak? Oh, Shema! Ini Shema ini. Shema ya sudah ada ayat ini udah. Oke, baik. Ngerti. Begini, pemirsa. Yesus itu wajib berhaji. Kalau orang Yahudi berhaji ya pada saat Yesus itu ke Yerusalem. Tapi di Yerusalem tidak bisa. Karena di Yerusalem itu bait sucinya najis. Ada darah babi, ada darah manusia. Yesus tidak bisa. Dan itu pada saat perang. Jadi dia harus punya tefillin. Tefillin itu kotak hitam yang isinya Qul huwallahu ahad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ya. Oke ya, sudah ya. Kotak hitam. Tadi kita udah lihat kotak hitam di Mekah. Petanya Jean Baptiste tahun 1787. Ngerti ya? Sudah ya? Baik. Bapak Ruben bilang, Bapak Abraham pergi ke padang pasir yang ada sumurnya ya, di Mekah. Para rabai bilang, dan Bapak Abraham dan Nabi Ismail alaihissalam, itulah dia cikal bakal Mekah dan Ka'bah. Sudah ya? Tadi sudah. Kalau nggak percaya, lihat aja yang tadi di depan. Sudah. Yesus harus punya tefillin. Kalau dia ke Yerusalem, mati dia. Perang itu, saling bantai oleh orang Roma. Ngerti ya? Matius 23:5. Nah, dia bagaimana caranya? Untuk bisa namanya Hagak yang tadi kita baca. Terakhir, what you may know about Joseph of Arimathea. What you may know, Google kosong, Ustazi. Ya pemirsa udah puas-puas ya. Sebentar. Balik lagi ke gambar dong, Ustazi. Afwan, jangan marah. Naik. Naik gambarnya, naik. Tuh ada yang nomor 2 dari kiri, yang ada gulungan di dalam. Ya klik, Ustazi. Tuh ya pemirsa lihat.
tefillin itu dalamnya ada gulungan tuh. Tuh lihat tuh. Lihat. Nah, gulungan itu isinya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kul huwallahu ahad. Tuh. Itu yang gulungan itu. Nah, ngerti ya? Itu sekitar 4,5 juta sampai 5 juta harganya. Kalau 4,5 juta atau 5 juta beli, di Shopee juga ada. Nggak boleh ngomong ya Ustaz ya? Nggak boleh ngomong merek ya? Apa? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ada tempat pembelian yang online tuh ya. Bisa beli tefillin, bisa beli. Nanti dapatnya dua kotak, ya, satu untuk di tangan sebelah kiri, satu untuk di jidat, bersama seperti sajadah kecil. Nanti tulisannya ada tefillin, ada tulisannya, dibordir, cakep. Itu antara 4,5 sampai 5 juta, apa 5,2 juta gitu. Ada, bisa beli, ya, bisa dibeli. Ini lambang akad. Tuh kotak hitam tuh, udah ya, ngerti ya? Oke. Jesus sudah tahu ya, dia pakai kotak hitam. Dari mana dia tahu? Karena tidak bisa di Yerusalem berhaji, karena bait sucinya najis. Dia harus pergi ke tempat asalnya Bapak Abraham dan Nabi Ismail alaihissalam membangun yang tadi tuh, Demaka Jean Baptiste 1787. Dia harus ke sana. Karena disitulah yang aslinya. Nggak percaya? Baik. What you may know about Joseph of Arimathea. Bukan diminta bukti. Yesus ke sana. Saya tidak Kainama tidak membuktikan apa-apa. Cuman kasih lihat aja bacaan-bacaan. What you may know. What you, bukan Ayu. Mbak Ayu, bukan. Salam Mas Dani. Itu Mbak Ayu. Mbak Ayu di mana tinggalnya? Mungkin di Malang, saya nggak kenal. What you may know about Joseph Arimathea. About Joseph Arimathea. Ya. Apa itu? Divisi ya? Bukan, tunggu, sebentar. Divisi bukan sih? Bukan, ResearchGate. Oh iya benar. ResearchGate, klik. Oke. Geser ke bawah, personal data, blok. Personal data, Joseph was born, ya, betul. Ya, satu paragraf. Ya. Pemirsa di screenshot ya. Screenshot pemirsa ininya ya. ResearchGate. Silakan saja. Joseph lahir di Arimathea 41 sebelum Masehi. Sekarang Ramallah, Israel. Dan meninggal 45 Masehi pada usia 86 tahun di Glastonbury, Inggris. Dia juga adalah penduduk De Marmore di Mesir, mungkin karena bisnis perdagangannya di sekitar Laut Mediterania, Amerika Selatan, dan Inggris Selatan, di mana terdapat tambang tembaga dan timah yang kaya. Saat itu, Inggris merupakan penghasil tambang timah terbesar. Joseph adalah seorang pedagang yang sangat kaya yang ditunjuk oleh orang Romawi sebagai menteri pertambangan mereka. Syukran Ustazah. Ustaz Dani ke bawahnya. Ke bawahnya coba lihat. Judulnya itu apa? Kata-kata depannya itu family relation with Jesus. Family relation with Jesus apa tuh Jesus? Nggak tahu. Family relation with Jesus. Iya, blok. Silakan Ustaz. Yusuf adalah anak dari Matat, anak dari Levi ben Melchi dan Estra atau Esta. Joseph adalah suami dari Anna bat Simon dari Arimathea dan Alyuba bat Ekeazar. Joseph adalah saudara laki-laki Joshim, Heli ben Matat, dan Bianca. Dia adalah saudara tiri Joanna dari Arimathea. Ibu tirinya adalah Rahel dari Arimathea. Yusuf adalah adik laki-laki Joachim yang adalah ibu Maria, ibu Yesus, paman dan paman buyut Yesus.
Syukran Ustazah nih. Pemirsa di screenshot. Yusuf Arimatea itu pamannya Yesus. Sekali lagi, Yusuf Arimatea pamannya Yesus. Sekali lagi, Yusuf Arimatea pamannya Yesus. Orang kaya, dia pemilik tambang timah dan tembaga. Bisnismen kaya. Sampai-sampai Roma menunjuk beliau untuk menjadi menteri perdagangan Romawi pada saat itu. Apa hubungannya dengan bukti-bukti Yesus berhaji ke Mekah pada masa mudanya? Kita kembali ke yang Yusuf Arimatea data pribadi tadi, yang personal data. Personal data yang tadi. Joseph Arimatea. Oke, sebentar. Naik ke atas. Personal data, Ustazi. Personal data. Oke, sebentar. Jesus was teenager. Ya. Silakan, Ustazi. Ya, Jesus is teenager. Ya. Oke, silakan. Silakan, Ustaz. Yesus sebagai seorang remaja dan pemuda berlayar dengan paman buyutnya dalam pelayaran perdagangannya, dan itu akan menjelaskan tahun-tahun yang dianggap hilang dari Tuhan kita. Tercatat juga bahwa Yusuf mengikuti ajaran kaum Eseni. Jika demikian, ini akan menjelaskan beberapa sarjana yang percaya bahwa Yesus condong ke sekte ini. Anggota hidup terpisah dari pasangan mereka dan membesarkan anak orang lain untuk mempertahankan populasi mereka. Ini juga menjelaskan bahwa Yesus berada di bawah bimbingan paman buyutnya. Ada catatan, pada saat itu, melihat Yesus di kota-kota pesisir dengan paman buyutnya, terutama di Inggris Selatan dan India, semua di jalur perdagangan. Oke, syukran. Tunggu sebentar, kok saya jadi kecil ya? Sebentar. Ini gimana caranya nih? Kok saya jadi kecil ya? Jadi gede gitu. Gimana caranya? Zoom-nya. Oke, baik. Pemirsa di screenshot. Jesus ikut dengan pamannya, orang kaya itu, namanya Joseph Arimatea, pengusaha tambang itu, ke kota-kota pesisir. Ustazi masih simpen nggak yang tadi gambarnya si Jean Baptiste? Ya, Jean Baptiste. Oke, silakan. Ustazi. Bisa dikecilin dikit nggak? Ustazi. Oke, pemirsa, itu jalur perdagangan. Gimana sih? Itu pesisir artinya di tepi laut. Itu jalur perdagangan itu. Jean French Map of Arabia Herese by Claude J.B. Jean Baptiste Louis. Itu jalur perdagangan ini. Jesus sebab dibawa pamannya itu berdagang dan dia nyampe di Makkah. Beliau itu nyampe di Makkah. Tadi kan kita udah baca berkeliling tadi Hagak ya, Ustaznya masih ingat ya? Hagak ya tadi ada ya, berjalan berkeliling dalam lingkaran suci. Dari mana Jesus tahu itu kalau dia nggak di Mekah? Hagak H 2287 ya tadi ya, Ustaz Dani ya. Berjalan berkeliling, memutari sesuatu yang kotak hitam. Kan tadi udah ada. Kurang apa lagi sih? Ya, dari mana Jesus tahu? Dari mana dia tahu itu? Kalau dia nggak pergi ke situ tuh. The Makkah Taif. Ada gambar Ka'bah. Oke, baik. Google kosong, the earliest evidence of Christianity in Arabia. The earliest evidence of Christianity in Arabia. Oke, apa itu intinya? Biblical Archaeology ya. Oke ya, ini bukan punya orang Islam. Ini punya Biblical Archaeology Society. Turun ke bawah Ustaz. Turun ke bawah. Oke, paragraf ke-4.
Paragraf keempat. Paragraf keempat. Oke. Silakan, Ustazah. Memperkenalkan prasasti sebagai sebuah kelompok, mengomentari gaya, isi, dan skrip atau huruf mereka. Al-Jalad menambahkan, tulisan datang ke pengembara Arab Utara sejak awal milenium pertama sebelum Masehi. Pada pergantian era umum, pengembara Hara telah menguasai kata-kata tertulis. Mereka mengukir puluhan ribu prasasti batu dalam bahasa lokal mereka. Dialek awal bahasa Arab menggunakan alfabet konsonan asli yang oleh para sarjana modern disebut Safaitik. Syukran Ustazah. Ustaz Dani minta tolong bawahnya, paragraf kelima. Ya, syukran. Silakan Ustazah. Mungkin saksi awal kekristenan di Arab, prasasti Yesus dari Wadi Al-Hudori adalah prasasti peringatan. Artinya, memperingati orang yang meninggal. Ini terdiri dari 3 bagian. Pertama-tama memberikan nama penulis, Wahbi'el, dan silsilah. Kemudian menambahkan peringatan mendiang pamannya. Dan akhirnya diakhiri dengan doa religius yang unik untuk Isai, yang sesuai dengan nama yang diberikan kepada Yesus di Al-Quran. Wahai Isa, bantulah dia melawan orang-orang yang menyangkalmu. Ada sedikit keraguan bahwa penulisnya dan mungkin juga pamannya adalah orang Kristen. Syukran Ustazah. Ustaz Dani geser ke bawah, ada gambar. Pemirsa, ada batu. Batunya di mana ya? Gambar batu di mana? Di atas kali ya? Bukan. Bukan di atas kali saja. Gambar batu itu. Batu itunya. Batu prasastinya. Tuh. Jadi ada batu prasasti. Pemirsa ya. Batu prasasti itu. Ada hurufnya. Oh Isa katanya. Itu awal abad pertama. Di mana? Di Arab. Bukti kekristenan paling awal, yaitu apa? Awal abad pertama Masehi. Yesus itu ada di awal abad pertama Masehi. Dan dia ada nama Isa di Arab. Berarti Yesus sudah nyampe di Arab. Kembali ke yang gambar itu batu tadi tuh, yang satu lagi, gambar yang satu lagi. Gambar yang satu lagi. Ya, ini biblical arkeologi ya, bukan orang Islam. Ini biblical arkeologi. Ya. Mana tuh ada gambar? Ini dia nih. Tuh. Ini biblical arkeologi. Di sini ada tulisan Oh Isa. Pemirsa, Kainama dan Hagia Sophia malam ini tidak membuktikan apa-apa. Hanya memberikan data. Kalau memang Yesus berjalan berkeliling, memutari, berputar-putar di dalam kotak itu, kotak hitam itu, yang namanya Ka'bah, yang ada di kota Mekah, yang dibangun oleh Bapak Abraham dan anaknya, putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Nama tempatnya Bemidbar BR Syabah. Bemidbar BR Syabah. Padang pasir ada sumur air. Di mana itu? Maka apa nama kotaknya? Ka'bah. Yesus pergi ke sana enggak? Pergi. Sama siapa? Sama pamannya. Namanya Joseph Arimatea, orang paling kaya. Pengusaha tambang timah dan tembaga yang diangkat oleh Kekaisaran Romawi sebagai Menteri Perdagangan. Datanya bukan dari Islam, semua dari biblical arkeologi. Batu ini bilang, di awal abad pertama Masehi, artinya dari tahun 0 sampai tahun 100 Masehi, ditemukan nama
Isa. Demikian Ustazah. Jesus haji. Siapa bilang nggak haji? Demikian. Enggak, bukan memastikan. Menurut Bible dan menurut Biblical Archaeological Society, Jesus berhaji. Demikian Ustazah. Terjawab sudah ya, Ustaz, tema kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Ustaz Ipung, terjawab ya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz K untuk paparan kristologinya pada malam hari ini. Ya, pemirsa Ayah Sofia, muslimin wal muslimah rahimakumullah wa ta'ala. Doakan Kainama, doakan Ayah Sofia, doakan Ustadz Ipung, doakan Bapak Dance, doakan Ustadz Agustan, doakan Gus Betik, doakan Bapak Doktor, doakan Puan Guru Ustazah, siapa Ibu Bunda Etika, ya, doakan. Mereka itu berjuang luar biasa, ya. Beberapa hari belakangan ini Kainama sedang dibenturkan oleh para YouTuber Kristen dengan Gus Betik. Videonya Gus Betik dipotong, lalu videonya Kainama dipotong. Saya belum pernah nonton. Saya dapat kabar ini dari Jakarta, dari Tebet. Lalu Kainama dibenturkan dengan Babe Haikal, tuan guru kita, ya, tuan guru saya lah kalau begitu. Soalnya ada juga yang nama videonya Babe Haikal yang tahun kapan gitu dipotong, disatukan dengan videonya Kainama. Tidak pernah terjadi pergesekan antara kami. Saya murid dari Babe Haikal. Saya belajar ngaji sama beliau. Dicondet. Sekali lagi, Kainama ini murid ngajinya Babe Haikal dan para syekh dicondet. Ini muridnya nih. Ya. Kepada tuan guru Gus Betik. Saya muridnya Gus Betik. Apa? Akord, main gitar. Ya, kita juga sering ngobrol kristolog. Jadi kalau ada yang dapat itu, cuekin aja. Ya. Nggak ada itu, ya. Kainama minta maaf jika ada kata-kata serta perbuatan yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Inna dinna indallahil Islam. Yesus haji, woi, Yesus haji. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Kainama yang telah memberikan paparan kristologi. Tema kita pada malam hari ini yakni bukti-bukti Yesus berhaji ke Mekah saat usia mudanya. Terjawab sudah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Kainama. Dan juga mungkin ada pertanyaan dari sahabat Ayah Sofia, silakan saja chat di hotline kami. Karena insya Allah akan dijawab oleh Ustadz K melalui WA. Untuk 2 penanya terbaik akan kami kirimkan buku menarik secara gratis tentunya, Dialog Masalah Ketuhanan Yesus dan Bible, karya K. Haji Baudin Mudori. Buku ini akan kami kirimkan ke rumah sahabat Ayah Sofia untuk 2 penanya terbaik. Terima kasih banyak juga kepada sahabat Ayah Sofia saya ucapkan karena tetap setia menonton live streaming Ustadz K di YouTube channel Mall of Center Ayah Sofia dari awal hingga akhir. Tetap pantau terus YouTube channel Mall of Center Ayah Sofia karena setiap pekan kita insya Allah akan mendengarkan paparan kristologi dari Ustadz Ahmad Kainama di hari Rabu malam. Sekian saya akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kami ini adalah tanah milik Bunda Shana, ketua dari MCN Ayah Sofia Sangihe. Beliau akan wakafkan tanah ini untuk kepentingan para mu'alaf. Dan nanti rencananya di sini akan dibangun sentra untuk pendidikan para mu'alaf, pembinaan para mu'alaf, sekaligus pembinaan anak-anak para mu'alaf. Doa dan harapan kami insya Allah para donatur setia dimanapun berada bisa sama-sama turut mengeksekusi niat kami yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama bisa kita mencari berkah manfaat harta kita dunia wal akhirat. Demikian insya Allah bisa segera terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا
walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah